pagi, Shalom, sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada hari Minggu ini 16 Agustus 2020 kita kembali berjumpa dalam ibadah virtual pada pagi hari ini. Kita sambut ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Budi Puang ke Penang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
sejahtera bagi kamu. Sidang jemaat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapannya. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mari kita bermazmur melalui Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, kita membacanya secara berbalasan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur, nyanyian Mazmur 133.
Sidang jemaat Tuhan, kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk dalam menyambut pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita berdoa. Tuhan, Allah yang hidup, Engkau sungguh baik. Di dalam kehidupan kami yang penuh noda karena dosa ini, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat, untuk kami boleh mengalami pembaruan, untuk kami boleh dapat mengalami sukacita sebagai anak-anak-Mu. Kami ingin Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini kami persembahkan kepadamu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami di tengah kehidupan yang rapuh ini. Kami bergumul dan batin kami sama-sama menghadap hadirat-Mu, dan kami menantikan akan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki. Bapa, dengarkanlah doa kami, sebab hanya oleh di dalam nama Bapa-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan akan kasih dan rahmat-Mu atas hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk bacaan pertama dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri
dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma 11 ayat 25 hingga ayat 36. Roma 11 ayat 25 hingga ayat 36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya.
Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Dalam perikop bahan utama Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 dibuka dengan kalimat, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Perhatikan kata menahan dalam ayat 1. Di situ menggunakan kata Ibrani kalau diucapkan aufak, yang bisa juga berarti menguasai, mengendalikan. Jadi di sini Yusuf tidak lagi dapat mengendalikan atau menguasai atau menahan hatinya. Dari apa? Bukan dari kebencian, dari kemarahan, melainkan dari memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf menangis dengan keras-keras, Yusuf menjerit. Ayat 3 katakan, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Menarik di sini respon dari saudara-saudaranya. Di ayat 3 itu tertulis, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Saudara-saudaranya tidak tahu mau bilang apa setelah Yusuf membuka jati dirinya. Mengapa? Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Biasanya orang yang berada dalam ketakutan dan disertai keadaan gemetar itu karena telah melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan tindakan yang sulit kalau tidak dapat kita katakan tidak bisa dimaafkan. Melakukan dosa yang sulit diampuni. Pertanyaan, lalu perbuatan apa yang dibuat oleh saudara-saudaranya hingga mereka tidak dapat menjawab Yusuf? Apa yang saudara-saudara Yusuf buat hingga mereka takut dan gentar kepada Yusuf? Apakah mereka mencuri? Apakah mereka menipu Yusuf? Tidak. Bahkan lebih dahsyat dari itu. Mereka berusaha menghancurkan masa depan Yusuf dan berusaha mengubur mimpi-mimpi indah Yusuf. Kalau kita kembali membaca di Kejadian 37 ya, ayat 18 sampai 20. Kejam ya. Kejam. Apalagi itu dilakukan oleh orang yang paling dekat dari Yusuf, saudaranya sendiri. Dan sejak saat itu masalah demi masalah dihadapi oleh Yusuf. Tapi
Walau manusia merancangkan yang jahat, tapi Tuhan mengubah yang jahat itu dengan kisah akhir yang indah. Saudara, kalau kita melihat arti namanya, Yusuf itu artinya savior atau menyelamatkan atau penyelamat. Nama ini terkait dengan nama Yosua, menyelamatkan. Bisa juga berarti menambahi atau melengkapi. Itu berarti melalui makna nama Yusuf ini kita menemukan karya Allah. Rancangan Tuhan akan suatu karya penyelamatan bagi sebuah bangsa, yaitu Israel. Sesuai janjinya kepada Abraham, nenek moyang mereka, menjadikan mereka bangsa yang besar. Sebelum kelaparan melanda Kanaan, Tuhan sudah merancangkan seorang pilihannya untuk dia kirim ke Mesir. Dan dialah Yusuf. Karena itu di dalam penderitaannya, Yusuf tetap setia kepada Tuhan, menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya. Kita bisa membacanya itu di Kejadian 39 ayat 9. Sebab Yusuf tahu Tuhan menyertai hidupnya, sehingga segala sesuatu yang Yusuf kerjakan diberkati oleh Tuhan. Oleh rencana jahat saudara-saudaranya, Yusuf pun harus berangkat ke Mesir. Saudara, bisa jadi ketika Yusuf berangkat ke Mesir tentu dengan pikiran negatif, ya. Dia berangkat ke Mesir dengan air mata yang mengalir. Yusuf berangkat ke Mesir dengan sebuah perasaan yang seharusnya tertekan, sampai berpikir, kok tega-teganya saudara-saudaraku berbuat begini pada aku. Bisa-bisanya orang yang paling kukasihi tega berbuat begitu kepada aku. Jemaat kekasih Tuhan, dalam hidup ini banyak persoalan yang membuat kita rasa-rasanya mau menangis, yang membuat jiwa kita rasa-rasanya mau berontak, yang membuat pikiran kita rasa-rasanya jadi kacau. Kita berpikir, kok tega-teganya, kok bisa-bisanya, kok sampai sesadis itu orang memperlakukan sesuatu kepada saya. Kurang baik apa saya kepada dia? Saudara, ada hal yang menarik kita dapat petik dari sikap Yusuf. Kalau Yusuf membiarkan dirinya kecewa, kalau Yusuf membiarkan dirinya tertekan, kalau Yusuf membiarkan pikiran negatif membelenggu hidupnya, maka Yusuf tidak akan pernah bisa berkarya. Mengapa Yusuf bisa kuat dan tegar? Mengapa dia bisa selalu melakukan yang positif? Karena Yusuf tahu dalam penderitaan ini pun Tuhan menyertai hidupnya. Yusuf menghayati kehadiran Allah dalam pergumulan dan setiap persoalan hidupnya. Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa berkarya bukan karena Tuhan tidak menyertainya. Ada banyak orang yang tidak bisa berkarya bukan karena mereka tidak diurapi oleh Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa berkarya bukan karena dia tidak mempunyai IQ yang bagus. Ada banyak orang yang tidak bisa berkarya bukan karena Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Tetapi ada banyak orang tidak bisa berkarya karena terlalu membiarkan pikiran negatif, membiarkan ketertekanan dalam hidup, kekecewaan masa lalu terus membelenggu dan menghantui dirinya. Sehingga ia tidak bisa keluar melepaskan diri dan percaya pada janji Tuhan. Yusuf telah dibawa ke Mesir dalam kondisi hati yang pahit, dalam kondisi yang seharusnya tertekan, hatinya luka, pikirnya berkecamuk dengan segala sesuatu yang negatif. Kok tega-teganya kakak yang harusnya melindungi saya justru menekan saya. Kakak yang seharusnya mengarahkan saya, yang menuntun saya, mengayomi saya, kok ini justru kakak yang merusak hidup saya, mencurangi saya, menghancurkan dan menguburkan
mimpi-mimpi indah masa mudaku. Orang yang paling kukasihi kok bisa-bisanya merancangkan hal yang jahat, berlaku jahat kepadaku. Yusuf akhirnya dibeli oleh Potifar, pegawai istana Firaun, seorang kepala pegawai raja. Tangan orang Ismail dibawa ke Mesir. Saudara, ini bukan terjadi begitu saja, tapi terjadi dalam rencana Allah. Dalam situasi paling pahit pun, pegang teguh ini, bahwa rancangan Allah dalam hidup anak-anaknya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan hari dengan penuh harapan. Ingatlah ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Coba kita ingat-ingat perjalanan masa lalu kita. Mungkin kita pernah difitnah oleh orang, tapi untunglah ada orang yang membela kita. Ibu pendeta, saya tadinya mau dijahatin orang. Untung ada orang yang melindungi saya. Saya sebetulnya sudah mau disingkirkan, Bu, tapi untungnya kebenarannya terbukti. Mengapa itu bisa terjadi? Itu karena Allah menyertai hidupmu. Itulah sebabnya hidup orang Kristen tidak perlu membenci. Hidup orang Kristen tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pasti ada untung. Untung ada ini, untung ada itu, untung ada. Di mana semua itu sebenarnya sudah dirancangkan oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi sebenarnya sudah Tuhan rancangkan untuk melindungi dan memelihara hidup kita. Yusuf yang seharusnya jiwanya sakit, yang penuh dengan kepahitan, luka, yang seharusnya penuh kekecewaan, tetapi dalam diri seorang Yusuf itu tidak kita temukan. Mengapa? Karena Yusuf adalah seorang yang berpikir positif. Karena Yusuf adalah seorang yang selalu melihat segala sesuatu dikaitkan dengan, ini bukan urusanku dengan orang lain, tapi ini urusanku dengan Tuhan. Hidupku ini bukan tentang apa kata orang nanti, bukan tentang apa penilaian orang tentang aku, tapi hidupku ini tentang bagaimana di kebahagiaan, bahkan di kesulitan hidup sepahit apapun, aku tetap berjuang hidup dalam iman dan memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena Yusuf sadar betul semua peristiwa-peristiwa pahit yang pernah dialami, kekecewaan yang dialami di sana. Yusuf melihat penyertaan Tuhan dalam segala hal yang ia jumpai, termasuk dalam pergumulan hidup yang paling pahit sekalipun. Hanya orang yang menghayati kehadiran Tuhan yang akan mampu berpikir positif dalam penderitaan, dalam peristiwa yang mengecewakan dan lain sebagainya. Hanya orang yang menghayati kehadiran Tuhan yang mampu memberikan pengampunan pada orang yang pernah mengecewakan, bahkan mengkhianati dirinya. Itulah yang Yusuf lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yusuf sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya tidak lepas dari rencana Allah. Karena itulah Yusuf berkata, tetapi sekarang janganlah berusaha hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 5-8. Wow, jemaat Tuhan. Inilah yang membedakan orang yang menyadari hidupnya disertai Tuhan dengan orang yang merasa hidupnya tidak disertai Tuhan. Dia selalu melihat hal positif di balik peristiwa yang paling kelam sekalipun di dalam hidupnya. Jadi
Pengakuan Yusuf tentang siapa dirinya kepada saudara-saudaranya melampaui sekedar membuka tabir rahasia siapa Yusuf, melainkan membuka tabir rencana Allah yang setia pada janjinya untuk menyertai dan memberkati Israel sebagai bangsa yang besar. Karena itu bagi Yusuf pengampunan, pemulihan jauh lebih penting. Why? Karena sikap itu sejalan dengan rencana Allah yang memelihara hidup bangsa yang terancam kematian karena bencana kelaparan ini. Apakah Yusuf bisa membalas saudara-saudaranya? Oh, bisa sekali. Yusuf punya kuasa. Sekali perintah, saudara-saudaranya lewat. Tapi jika itu Yusuf lakukan, maka Yusuf tahu betul dia pasti akan berhadapan dengan Allah yang telah begitu baik menyertai dan memberkati hidupnya. Bagi Yusuf ini bukan urusan dia dengan saudara-saudaranya, tapi ini urusan dia dengan Yahweh, Allah nenek moyang mereka, Abraham. Saudara, kalau kita pikir-pikir, iya ya, Tuhan kok sering membawa kita pada keadaan di mana hanya Tuhan yang bisa menolong. Seakan-akan jalan ini sudah buntu. Why God? Dalam situasi itu kita sebenarnya diajar untuk mengalami dan menemukan Tuhan. Sebagaimana mestinya kita mengalami dan menemukan Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang menang, Allah yang sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kita. Yesus yang menang, Yesus yang bangkit, Yesus yang berkuasa, bukan Allah yang abal-abal, yang ecek-ecek. Dia Allah yang besar. Dan kita bisa mempercayai Allah yang besar dengan masalah yang besar dalam hidup kita. Dan kita belajar bergantung sepenuhnya kepada rancangannya. Saudara, apakah situasi hidupmu? Bilang pada dirimu, ini urusanku dengan Tuhan. Kalau kita ribut dengan orang lain, kalau ada orang selalu buat kita sakit hati, pikirkan ini bukan urusanku dengan kamu. Ini urusanku dengan Tuhan. Waktu kita punya hubungan yang tidak harmoni dengan orang dan kita punya kekuatan atau kesempatan untuk balas dendam atau berbuat dosa, ingat jemaat Tuhan, ini urusanku dengan Tuhan. Kalau di jalan ada orang maki-maki saudara misalnya, kamu diam, temanmu bilang, kok takut sama dia? Bilang, ini bukan urusanku sama dia, tapi sama Tuhan. Atau saudara punya masalah lalu temanmu berkata, udah bro, hajar saja, sikat. Kamu kan lebih besar, lebih kuat dari dia, kenalanmu orang-orang besar, duitmu itu banyak, sikat aja bro. Kok diam? Apa kau takut sama dia? Bilang, ini bukan soal takut atau tidak, ini bukan urusanku dengan dia, tapi urusanku dengan Tuhan. Kalau ibu-ibu, ya biasalah sering diperlakukan tidak adil. Misalnya oleh suami yang semena-mena, terus disakiti dengan kata-kata yang merendahkan. Bilang, ini bukan urusanku dengan engkau, tapi urusanku dengan Tuhan. Mungkin temanmu berkata, sis, kau punya suami begitu, sudah tinggalin. Kamu masih cantik, muda lagi, tinggalin aja. Masih banyak kok di luar, beda tau rasa. Tidak bisa begitu, ini urusanmu dengan Tuhan. Begitu pula suami. Kadang-kadang istri itu lebih galak dari suami. Emang dia lebih lemah tapi lebih cerdik. Dia tidak mukul dengan tangan tapi mukul dengan kata-kata. Mungkin suami akan berkata, lu ya tidak perlu saya pakai tangan kanan, cukup tangan kiri, kok bisa benjol. Tapi ini bukan urusanku dengan kamu. Ini urusanku dengan Tuhan. Kalau kau orang yang dilukai oleh orang yang paling kau kasihi, kau diselingkuhi oleh pasanganmu, jangan jalani hidup ini dengan terus menyimpan dendam dan kebencian. Jalani hidupmu dalam iman, pengharapan dan kasih di dalam Yesus. Sakit iya, kecewa pasti. Tapi jangan pernah lupakan bahwa dalam rasa sakit dan kecewamu, di sana
Ada kuasa Tuhan yang menyertai untuk memulihkan hidupmu dan masa depanmu. Untuk menuntunmu kembali meraih mimpi-mimpi indahmu yang pernah hancur berkeping-keping oleh seorang pecundang yang tidak setia. Saudara, ini hidup Anda. Bukan lagi urusan Anda dengan si pecundang itu, tapi ini urusan Anda dengan Tuhanmu. Kalau saudara pejabat dan ada orang mau menyogok Anda, sambil berkata, terima saja Pak, ini mah biasa. Katakan kalau ini sistem, sudah biasa, sogok menyogok, ini bukan urusanku dengan orang lain. Ini urusanku dengan Tuhan. Maaf, saya tidak bisa menerima itu. Itu baru namanya, Anda adalah seorang pejabat yang hebat, pejabat yang keren. Saudara-saudara, dari Yusuf kita belajar bahwa hidup dan kehidupan itu adalah given, atau pemberian-pemberian atau anugerah, dan bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan makhluk lain. Untuk itu semua tindakan yang melawan hidup dan kehidupan adalah tindakan yang melawan pemberi hidup dan kehidupan itu. Karena itu yang Yusuf lakukan, memberikan pengampunan. Sebab cinta yang besar akan mengalahkan dendam yang besar. Sebab cinta yang besar akan membuat dendam itu akan menjadi kecil. Itulah mujizat yang Tuhan buat pada diri orang yang menyadari bahwa hidupnya disertai Tuhan. Pengampunan adalah detoks terbaik untuk membuang racun yang mematikan dalam diri, yaitu kebencian. Jemaat kekasih Tuhan, jika engkau percaya hidupmu telah diselamatkan dan diampuni oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, maka hidupmu yang sekarang ini bukan lagi soal engkau dengan orang yang membencimu, dengan orang yang tidak menyukai kebenaran dalam dirimu, tapi ini soal engkau dengan Yesus Tuhanmu yang selalu menyertai dan menopang engkau dalam segala hidup dan langkah juangmu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau sudah amin, saya ingatkan jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Pendeta Albertine Lebang mengucapkan Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan bersama-sama doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saatnya kita akan
memberikan persembahan syukur. Dan melalui kesempatan ini firman Tuhan menuntun dari Bilangan 31 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Mengiringi persembahan, Tuhan murahmu baka dari nyanyian rohani 132. Mari kita satukan hati kita dalam doa sepakat, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan seminggu yang telah kami lewati, sehingga pada hari Minggu ini kami senantiasa dikokohkan Tuhan untuk mengalami persekutuan dengan-Mu, sekalipun masih dalam ibadah virtual karena kondisi yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat dimanapun berada, agar segala berkat dan penyertaan-Mu akan selalu bersama dengan jemaat sepanjang minggu yang akan dihadapi ke depan. Berkat Tuhan akan terus nyata melalui kesehatan, kebaikan-kebaikan dan keberhasilan dalam segala rencana seluruh jemaat Tuhan. Bahkan kami terus berdoa buat seluruh jemaat dalam kondisi apapun yang dialami saat ini, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu memulihkan keadaan mereka, yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan, dan yang mengalami pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan kokohkan iman mereka. Dan bersyukur bagi jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, bahkan yang mengalami berbagai berkat-berkat Tuhan baik dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan rumah tangga, dan berkat-berkat lainnya yang Tuhan telah berikan kepada sidang jemaat. Biarlah semuanya itu membawa jemaat terus mengaminkan bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan, sehingga jemaat dapat menggunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup senantiasa menjadi saluran berkat dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami juga bersyukur jika dalam ibadah ini Tuhan sudah menopang kami, membawa persembahan syukur kami, sebagaimana yang Tuhan terus berikan kami berkat-Mu dalam kehidupan ini. Kami tetap ada sebagaimana adanya, sehat dan baik, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkenan atas persembahan seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga biarlah itu baik di hadapan Tuhan, dan Tuhan terus memberkati sidang jemaat dalam kehidupan masing-masing. Bahkan persembahannya terkumpul akan ditata dengan baik dan menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Kami juga terus berdoa untuk rencana-rencana pelayanan jemaat ke depan, persiapan untuk ibadah kembali sambil menunggu kondisi yang aman di masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan menolong kami semua sehingga persiapan itu boleh disiapkan dengan baik, baik melalui majelis gereja bahkan pengurus OIG. Demikian juga persiapan tim penguraian dan peneguhan pendeta di Jemaat Majinik Raya
Tuhan berkati kegiatan-kegiatan tim yang sudah berjalan sampai saat ini, sehingga biarlah pada waktunya setelah ditentukan waktu pelaksanaan penguraian dan peneguhan pendeta di Jemaat Macinik Raya, maka kesiapan panitia boleh sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan kegiatan ini boleh berlangsung demi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga bagi seluruh jemaatmu di sini. Ya Bapa dalam sorga, sungguh ya Bapa, kami terus bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka selalu dalam keadaan sehat dan baik, sehingga keadaan yang aman dan tentram boleh terjadi karena hikmat dan tuntunan dari pemerintah kami yang baik. Sehingga khususnya untuk masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, akan menjadi bagian yang akan mendisiplinkan kami tetap hidup sehat dan baik. Semuanya itu tentu bagi kebaikan kami bersama dan tentu itu baik dalam pandangan Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, terima kasih jika hari ini kami boleh melaksanakan ibadah live streaming. Semua itu karena kemurahan dan berkat Tuhan. Berkati pelayanan kami pada hari ini, berkenan bagi Tuhan dan menjadi sukacita iman dan semangat pelayanan bagi kami semua yang telah terlibat di dalamnya. Tuhan, inilah doa syukur dan pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Satukanlah Kami Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Pergilah dalam damai dan penyertaan Tuhan dan arahkanlah hati kamu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini akan menguatkan kita untuk senantiasa memelihara kasih persaudaraan dan dimanapun kita berada terhadap musuh sekalipun. Kita menutup ibadah ini dengan pujian Serikat Persaudaraan. Berdirilah teguh.